Hai hai, selamat datang di Pojok Bamak. Masak-masak yuk. Kali ini aku akan mengajak kalian memasak salah satu menu yang mungkin jarang banget ditemukan di berbagai daerah. Ini itu menu Sumatera yang aku tahu ya, karena aku adalah orang Sumatera dan biasanya kita buat ini itu biasanya nggak pakai buncis sih. Kalau untuk buat menggunakan pete kulit kayak gini biasanya nggak gunain buncis, biasanya benar-benar pure dari pete aja. Tapi kali ini aku memodifikasinya menggunakan pete dan juga ikan teri. Oke, cus kita masak. Kali ini kita akan masak menu pete kacamata. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe kalian itu sangat-sangat berguna bagi perkembangan channel ini, dan juga subscribe itu gratis. Jangan lupa share video ini dan like video ini jika kalian menyukainya. Oke, kali ini kita masak petai kacamata. Ini aku menggunakan petai. Ini petainya itu ada sekitar 7 papan. Nah, kebetulan sebenarnya rencananya itu mau buat videonya ini kemarin, cuma karena kemarin itu sibuk nggak jadi buat dan nggak jadi masak, jadinya petainya udah terlanjur coklat atau seperti ini. Jadi namun jangan khawatir, nanti untuk yang warna kayak gini itu bisa diambil isinya ya. Nah, untuk penggunaan pete ini, pete kacamata itu biasanya kita membuat makanannya itu atau sambelnya menggunakan kulitnya. Jadi diusahakan kulitnya ini kalian cuci bersih, benar-benar bersih, dan kalian pilih petenya itu yang bagus, yang tanpa ulat ya, karena nanti ini akan dimasak bersama kulitnya. Nah, kenapa disebut pete kacamata nanti kita akan bahas. Oke. Bahan kedua yaitu kita menggunakan, di sini aku menggunakan teri sekitar 140 gram teri. Ini udah aku bersihkan, udah dicuci ya. Terus aku menggunakan ini daun bawang karena kebetulan daun bawangku lagi banyak banget. Jadi ini aku tadi udah menimbang sekitar 200 gram. Sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa, cuma daripada stoknya kosong mubazir, jadi aku masukin semuanya untuk daun bawangnya. Terus di sini aku juga menggunakan buncis. Ini buncisnya tadi aku timbang sekitar 505 gram ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan untuk jumlah buncisnya sesuai selera masing-masing. Terus di sini aku menggunakan tomat. Tomat yang ini gabungan antara yang gede dan kecil. Ini aku menggunakan sekitar 8 buah tomat, atau beratnya ini sekitar 455 gram. Jadi untuk tomat dan juga komposisi lainnya kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Sebenarnya kalau aku pribadi lebih banyak tomat itu lebih enak seperti itu. Terus di sini aku menggunakan 2 jenis cabai supaya nggak terlalu pedas. Jadi aku menggunakan cabai merah keriting, dan juga aku menggunakan cabai merah yang galak seperti ini, atau juga biasa disebut dengan cabai setan. Untuk porsinya sendiri aku menggunakan cabai merah ini itu sebanyak 83 gram. Tadi aku udah hitung juga. Ini kombinasi ya, kecil dan besar seperti ini, itu totalnya ada 43 biji atau 43 buah. Dan juga ini untuk rawit galaknya aku menggunakan rawit galak ini seberat sekitar 41 gram, dan juga ini aku udah hitung. Ini kombinasi juga yang kecil dan gede itu sekitar 19 biji. Kalian bagi pecinta pedas mungkin bisa ditambahin lagi untuk tingkat kepedasannya. Namun jika kalian tidak begitu menyukai pedas, kalian bisa mengurangi cabainya ini ya, sesuai selera masing-masing. Terus di sini supaya dia creamy gitu, aku menggunakan santan instan. Di sini aku menggunakan santan instan sebanyak 65 ml. Kalian bisa menggunakan santan biasa dari kelapa asli, kelapa murni. Sebenarnya itu lebih enak. Cuma karena kebetulan aku nggak sempat ke pasar untuk beli santannya, karena kan biasanya di sini kalau santan itu biasanya dijual di pagi hari gitu. Jadi aku harus menggunakan santan ini. Nah, ini itu kalau kalian nggak suka santan, kalian bisa menggantinya dengan kemiri ya, disesuaikan kayak gitu. Terus di sini aku menggunakan sekitar 1 sendok makan ini garam. Garam tingkat keasinannya kalian bisa menyesuaikan. Dan juga di sini aku menggunakan 1 sendok gula pasir ini. Dan juga aku juga menggunakan penyedap sedikit aja, ini sekitar 1 sendok teh, kayaknya nggak nyampe tadi ya, setengah sendok teh lebih untuk penyedapnya. Dan juga 1 sendok
gula pasir. Dan juga ini kalian bisa menggunakan bawang merah ataupun enggak. Sebenarnya kalau menggunakan bawang merah karena udah ada daun bawang gitu, biasanya sih enggak apa-apa. Ini aku menggunakan sekitar 5 butir ya, 5 butir kombinasi sekecil-kecil kayak gini ya gitu. Dan pastikan sebelum kalian memulai masak itu cuci tangan dengan bener-bener bersih ya, supaya makanan yang kita makan itu enak dan juga hasilnya sesuai harapan. Terus di sini aku menggunakan bawang putih. Bawang putihnya ini sekitar 5 siung bawang putih ya. Cus, kita mulai masak pete kacamata. Oke, ini langkah pertama. Kalian bersihkan dulu petenya. Ini kebetulan petenya sudah berwarna kuning. Warna coklat hitam gitu. Jadi ini kita cukup ambil bijinya aja ya. Pertama kita rapikan dulu di pinggirnya. Oke, kita belah. Ini kita ambil aja bijinya. Cari yang bagus ya. Kalau yang nggak bagus nanti bisa dibuang. Aku nggak tahu sih teknik untuk memotong pete. Sampai sekarang aku juga bingung ini diawali dari siapa gitu. Metenya apa, potongnya atau belah-belahnya apa seperti ini biasanya. Nggak cuma di daerahku sih, sebenarnya beberapa daerah yang aku temuin biasanya motong petenya seperti itu. Ini dipilih petenya yang bagus aja. Ternyata kupas pete itu susah ya ternyata kalau udah gini. Nih kulitnya itu sudah bener-bener coklat dan kulit luarnya ini udah kuning gini. Jadi tuh licin dan apa ya, susah gini bukannya. Jadi kalau kalian kupas pete itu boleh deh menyisihkan sedikit kesabaran. Kira-kira di tempat kalian harga pete berapa ya satu papannya gini, satu papan satu lonjor gini. Kan kalau di sini tuh kebetulan lagi murah, biasanya satu lonjor ini bisa 5.000 hingga berapa ya, pernah beli 10 ribuan gitu. Tapi itu biasanya di pasar ya, kalau di mall biasanya mahal. Nah ini kebetulan aku dapet 3 lonjor itu 10.000, lagi murah banget. 3 lonjor 10.000, jarang-jarang banget ya. Atau mungkin lagi musim aja sih pete di sini. Nah, untuk petenya yang udah dikupas gini, kalian bisa membelahnya menjadi 2 bagian ataupun tidak membelahnya juga bisa ya. Tapi aku karena kepengennya ini nanti hasil petenya agak banyak, nggak langsung gigit langsung kerasa banget petenya, jadi itu aku belah 2 gini ya, sesuai selera masing-masing sih ya. Ini petenya sudah aku cuci bersih tadi, jadi aku nggak cuci lagi supaya nanti petenya nggak bau. Oke, kalau bagian yang coklatnya tadi itu sudah dipotong, itu kalian bisa sisihin ya. Oke, saatnya kita akan membuat pete kacamata. Nah, kenapa dia dinamakan pete kacamata? Ini kenapa alasannya. Pertama itu, ini kan nanti itu akan digunakan sama kulitnya. Jadi masak pete kacamata atau pete kulit itu harus sama kulitnya. Jadi supaya nggak keras, itu kalian potong bagian pinggir-pinggirnya ini. Nah, bagian pinggirnya ini nanti dibuang. Jangan ikut dimasak soalnya keras. Ini petenya termasuk gede loh, gede banget malah. Ini aku gunain gunting untuk motong bagian sebelah kiri dan kanannya supaya gampang. Kita
potong semua. Yang ini aku nggak nggak ambil isinya aja karena warnanya nggak begitu hitam dan itu masih lembut. Dan kalau kalian ingin membuat pete kacamata ini atau pete kulit, kalian usahain atau pastiin banget pete yang kalian pilih itu masih muda atau juga nggak begitu tua gitu. Kalau kalian pilih petenya yang udah coklat seperti tadi, itu dijamin kurang enak makannya dan terlalu keras biasanya. Oke, kita sisihkan sebentar. Nah, ini cara motongnya biasanya itu menyerong seperti ini sehingga dia membentuk kacamata. Nih, seperti ini. Nah, jadi kenapa dia dinamakan kacamata, pete kacamata? Jadi dia itu seperti ini. Biasanya sih bentuknya seperti ini ya. 2. Kiri dan kanan. Jadi kalau kalian pasang di sini lagi tali gitu udah seperti kacamata. Itu kenapa ini dinamakan pete kacamata, karena bentuknya menyerupai kacamata. Untuk ukurannya atau ketebalannya kalian bisa menyesuaikan sama keinginan masing-masing. Aku ingin menggunakannya ketebalannya tipisannya itu seperti ini ya. Ya kurang lebih seperti ini. Dan juga pastikan pete yang kalian pilih itu atau yang kalian ingin masak itu nggak ada ulatnya ya. Gitu. Dipotong sampai selesai. Oke, kalian cek bener-bener apakah petenya ini udah dipotong semua atau enggak. Pastiin semuanya udah dipotong ya, seperti ini ya. Lalu langkah berikutnya kita potong buncis. Nah ini, untuk potongan buncis itu sesuai selera memotongnya seperti apa. Tetapi aku lebih suka buncisnya itu dipotong seperti ini. Itu rasanya lebih enak sih kalau menurutku. Untuk potongan buncis sesuai selera ya, dir. Potong tomatnya sesuai selera ya, dir. Aku potongnya seperti ini aja, yang simple. Nih kalau ada warnanya seperti ini kita buang aja, biasanya nggak enak rasanya. Oke, dicek lagi jangan sampai ada tomat yang belum dipotong. Oke, jika semua bahan yang dipotong-potong tadi seperti kacang dan petenya udah dipotong, tomatnya juga udah dipotong-potong, saat ini kita haluskan bumbu yang di dalam sini. Itu bumbu yang dihalusin, kecuali ini ya. Kalau gula dan garam ini nggak perlu diikut halusin, tetapi kita halusin aja cabai, bawang merah, bawang putih ya, itu yang kita haluskan. Bisa dimasukkan. Untuk tingkat kehalusannya itu sesuai keinginan masing-masing ya. Bisa halus banget, bisa juga kasar. Kalau aku sih sukanya yang halus gitu, tapi nggak begitu halus. Oke, saatnya kita blend dulu yang ini. Kita masukkan supaya dia muat, jadinya gantian. Oke, ini dulu aja. Ini biasanya aku belah dulu sebelum aku masukin ke dalam sini, supaya nanti dia nggak terlalu lama ketika dihalusin.
cukup dibelah 2 atau belah 3 seperti itu. Untuk memperlancarnya, kalian bisa menambahkan air ataupun minyak ya ke dalamnya. Karena ini nanti aku bakalan goreng ikan teri, dan juga untuk menumis butuh minyak, aku akan menggunakan minyak untuk di sininya ya. Nih seperti ini. Oke, kalau sudah di blender, saatnya kita siapin wajan dan beri minyak untuk menggoreng ikan terinya. Juga beri minyaknya secukupnya aja untuk menggoreng ya. Kalau ikan terinya dirasa sudah pas, itu diangkat, dan kita untuk menumisnya bumbunya nanti kita gunain minyak yang sama ya. Jadi minyaknya kita nggak ganti supaya rasanya enak. Oke, saatnya kita masukin bawang. Digoreng dulu bawangnya ya. Ini aku gunain semua bawang, soalnya stok bawangku lagi banyak banget. Bawangnya digoreng hingga kecoklatan aja supaya enak. Aromanya tuh wangi banget. Jangan lupa diaduk supaya nggak gosong dan matangnya merata. Oke, kalau bawangnya sudah cukup, kuningnya udah sesuai keinginan, bisa diangkat. Saatnya kita menumis bumbunya yang cabai tadi ya. Pastikan kalian mengaduknya terus, jangan sampai gosong, dan diusahakan cabenya benar-benar matang. Untuk cabenya ini diusahakan benar-benar matang ya, soalnya kalau seandainya cabenya itu nggak matang, itu rasanya nggak enak. Kuncinya di sambal adalah ketika kalian menggoreng bumbunya seperti ini, terutama cabai, itu harus dimasukkan garamnya. Jangan ketika masakan sudah mau matang baru dimasukin, jadi cabainya itu rasanya agak kurang enak. Jadi dimasukin di awal-awal nggak apa-apa garamnya ya. Sesekali diaduk, aduk rata supaya cabainya matang. Oke, kalau cabainya ini udah dikira udah garing atau matang, kalian bisa masukin tomatnya. Ini suara kompornya seperti itu karena aku hidupin kipas supaya aroma cabainya nggak begitu menyengat. Nah, untuk tomat itu kita masaknya supaya dia nggak berubah warna, itu jangan dipencet-pencet ya, jadi dia matangnya tuh enak dilihat. Kayak giniin aja, tunggu dia bener-bener matang tomatnya. Sesekali diaduk ya. Oke, kalau tomatnya sudah layu dan dikira udah matang, itu kalian bisa masukkan ini bawang goreng
Lalu aduk rata. Masukkan petenya, pete kacamata, dimasukkan semua. Aduk hingga rata. Jika sudah tercampur rata, kalian bisa masukkan kacangnya. Aduk hingga rata. Lalu ambil 200 ml air biasa, masukkan santan ke dalam air, aduk santannya hingga rata, lalu masukkan ya. Aduk hingga rata seperti ini. Kalian boleh tutup ataupun tidak supaya pete kacamatanya ini matang. Seperti ini bentuknya. Setelah semuanya tercampur rata, kalian masukkan ini gula dan juga penyedap. Oke, kita tunggu hingga mendidih. Nanti kalau udah mendidih baru dimasukin ikan terinya ya. Udah mendidih, saatnya kita masukin ikan terinya. Aduk hingga rata lagi. Dan setelah ikan terinya tercampur rata seperti ini, kalian bisa tes rasa ya, apakah ini sudah sesuai dengan keinginan untuk rasanya atau belum. Kalau seandainya belum sesuai sama keinginan, kalian bisa menambahkan kecap lagi, bisa menambahkan gula, garam, atau penyedap sesuai selera ya. Kalau yang nggak suka penyedap, kalian juga bisa skip kok penyedapnya. Aduk seperti ini. Nah, ini didiamkan. Kalau kalian mau tutup juga nggak apa-apa. Ini kenapa petenya itu nggak aku goreng, supaya petenya itu nggak keras. Kalau aku sih lebih suka petenya nggak digoreng, jadi petenya itu matangnya tuh lembut gitu. Dan ini seriusan nggak pahit ya. Oke, kalau udah mateng seperti ini, kalian bisa angkat ya, dir. Kita sajikan. Oke, ini udah mateng, saatnya kita angkat dan plating. Sambil diaduk-aduk dulu ya. Untuk tingkat kematangan, ini bisa disesuaikan sama selera. Mau dimatangkan banget bisa, mau nggak matang atau cukup segini juga bisa. Plating. Mantep. Supaya rapi dan bersih, kita bisa buang yang ada di sekitarannya. Seperti ini. Kita tambah lagi. Yummy. Oke dir, ini untuk hasil pete kacamatanya. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Sambal pete kacamata tampilannya seperti ini. Ini kalian bisa buat tanpa kuah dan juga dengan kuah. Kebetulan ini aku pakai kuah ya. Biasanya sih aku buat yang tanpa kuah, jadi bener-bener dikeringin gitu. Nih seperti ini tampilannya. Cobain deh maem ini sama nasi, itu seriusan enak banget. Apalagi kalau maemnya bareng sama keluarga, teman terkasih, dan orang-orang tercinta. Selamat mencoba ya dir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya agar orang-orang di sana bisa membuat sambal ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Bye.